Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Balkon Des, yaitu di Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Balkon Des singkatan dari Balai Ekonomi Desa yang didirikan pada tahun 2019 pada masa jabatan Kepala Desa Bapak Haji Ade Suparno. Balkon Des ini terinspirasi dari kunjungan kerja studi banding pemerintah Desa Mekarwangi bersama aparat desa ke Desa Tonggok di Jawa Tengah. Hasil kesepakatan melalui musyawarah desa direncanakanlah untuk pembangunan Balkon Des ini. Wisata desa ini merupakan satu-satunya Balkon Des yang ada di Provinsi Jawa Barat. Konsep yang disuguhkan yaitu wisata seni dan budaya, serta pemandangan yang sangat indah. Karena Balkon Des ini berada di dataran tinggi yang sekelilingnya perkebunan masyarakat Desa Mekarwangi. Konsep bangunan Balkon Des ini menyuguhkan konsep tradisional, yaitu yang terbuat dari bambu. Fasilitas yang disediakan ada musola, toilet, dan juga tempat pagelaran. Ada spot foto selfie yang dilatar belakangi oleh kebun masyarakat dan juga pemandangan langsung ke kota Bandung. Lalu fasilitas yang lainnya juga ada coffee shop yang menyediakan makanan dan minuman tradisional. Di tempat pagelaran ini sering dipertunjukkan berbagai kesenian Sunda, yaitu ada kesenian jaipongan, pencaksilat, dan juga calung. Dan kesenian-kesenian tersebut para pelakunya dari berbagai RW, yaitu masyarakat Desa Mekarwangi ini sendiri. Selanjutnya saya akan mewawancarai Kepala Desa Mekarwangi sekarang, yaitu masa periode 2020 sampai 2024, yaitu Bapak Jadi Suryadi SSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada hari ini saya sedang berada di kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya sudah bersama Bapak Yadi Suryadi selaku Kepala Desa di Desa Mekarwangi. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Setelahnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah jika sehat, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulainya wawancara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anades Fitrianti, saya dari Kampus Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, khususnya di Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Baik Bapak, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak guna untuk memenuhi tugas politik pembangunan. Lalu tema dan bahasan wawancara ini terkait upaya kepala desa dalam pengembangan potensi wisata desa di Desa Mekarwangi Lembang. Mungkin sebelum ke pertanyaan pertama, boleh Bapak menceritakan sedikit mengenai Bapak Kades ini dan menjabat sebagai kepala desa itu sejak kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, mungkin nama saya Yadi Suryadi. Saya sebagai kepala desa masa bakti periode 2019 sampai 2025. Eksis mungkin saya dilantik sebagai kepala desa tertanggal 27 Desember 2019. Nah, mulai dari saat itu alhamdulillah sampai saat ini mungkin saya menjabat sebagai kepala desa ya kurang lebihnya sekitar baru 2 tahun 3 bulan. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak. Apa saja potensi wisata yang telah dikembangkan oleh pemerintah Desa Mekarwangi? Untuk saat ini potensi wisata yang telah dikembangkan kita baru satu item sih sebetulnya, baru satu lokasi mungkin yang dikenal sebagai Balkon Des atau Balai Ekonomi Desa itu untuk saat ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita ada peluang, ada slot, ada bantuan baik itu dari pemerintah pusat maupun provinsi atau kementerian, termasuk dari CSR atau dari para pengembang gitu. Bagaimana sih Pak awal atau ide gagasan dalam pembentukan desa wisata tersebut? Pembentukan Balai Ekonomi Desa atau wisata yang sekarang saat ini dimiliki oleh Desa Mekarwangi, awal mulanya mungkin karena ada bantuan dari pemerintah pusat melalui program BUMN. Pada saat itu semua desa di Kecamatan Lembang, hampir semua desa, 16 desa di Kecamatan Lembang khususnya, kita ada kunjungan dari BUMN ke semua desa dan memberikan bantuan
Adapun bantuan-bantuan tersebut tidak semuanya diplot untuk tempat pariwisata atau pembangunan wisata, tapi ya alhamdulillah mungkin salah satunya Mekarwangi kita mengajukan untuk pembangunan tempat wisata itu awal mulanya seperti itu. Baik. Mana Bapak arah konsep desa wisata tersebut yang bakal untuk ditawarkan sebagai daya tarik wisata? Terkait konsep yang kita bangun ataupun konsep yang akan kita aplikasikan untuk desa wisata, awal mulanya kita mengacu terlebih lebih fokus ke seni dan budaya. Jadi konsep awalnya untuk seni dan budaya karena memang banyak pelaku seni di masyarakat Desa Mekarwangi. Adapun terkait kebudayaan, mungkin ada beberapa budaya yang memang harus kita lestarikan dan insya Allah akan kita kembangkan gitu. Ya, program desa apa saja Pak yang mendukung kegiatan pengembangan desa wisata tersebut? Terkait program-program desa ya mungkin kita di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020 kita sempat mengucurkan bantuan dana juga melalui anggaran dana desa. Itu salah satu program yang memang kita kucurkan untuk pembangunan atau untuk menopang pembangunan dan kemajuan wisata yang ada di Desa Mekarwangi. Bagaimana cara pemerintah desa untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga wisatawan itu menarik untuk mengunjungi? Nah, langkah-langkah desa khususnya ya terkait wisata, mungkin kita sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa dinas. Contohnya mungkin dengan dinas pariwisata, dengan dinas pertanian. Karena di satu sisi dinas pariwisata ya alhamdulillah sudah memasukkan salah satu ikon mereka, termasuk mungkin salah satunya Desa Mekarwangi sudah termasuk ke dalam 10 desa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan kedepannya pun kita bisa lebih berkolaborasi lagi, baik itu dengan beberapa dinas yang ada, termasuk dengan rekan-rekan juga, rekanan-rekanan yang memang aktif dan selalu eksis di sosial media untuk dari segi market gitu. Apa saja Pak faktor pendukung atau penghambat yang dihadapi oleh pemerintah desa? Untuk faktor pendukung ya salah satunya mungkin pemerintah desa gitu ya. Sudah jelas itu yang faktor utama, pemerintah desa sebagai faktor pendukungnya. Adapun selain dari itu beberapa lembaga-lembaga yang ada insya Allah turut mendukung, dan beberapa dinas juga, baik itu dinas kabupaten maupun provinsi, contohnya seperti dinas pariwisata dan kebudayaan, itu kan ikut membantu dan mempromosikan juga. Itu salah satu faktor pendukungnya. Yang kedua mungkin terkait dari faktor pendukung dan penghambat ya. Adapun untuk penghambat mungkin dari segi SDM yang ada di tatanan masyarakat Mekarwangi, mungkin ada beberapa yang memang belum sampai ke arah atau ke ranah tentang desa wisata tersebut. Jadi ya yang namanya kita dalam satu ruang lingkup, apalagi dengan beribu-ribu kepala, beribu-ribu warga masyarakat, pasti ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Nah itu mungkin salah satunya, termasuk dari ada beberapa tokoh ataupun warga yang memang tidak setuju dengan adanya pembangunan, tapi insya Allah untuk kedepannya akan kita kasih pemahaman supaya mereka mengerti bahwa dengan adanya wisata mungkin di satu sisi kita akan mengembangkan baik itu dari segi ekonomi, kultur, budaya maupun keseniannya, yang dimana setelah kita berkembang dan maju, insya Allah mungkin di satu sisi kita akan menghasilkan finansial, yang dimana finansial tersebut ya akan kita kembalikan untuk kesejahteraan warga masyarakat gitu. Bagaimana cara masyarakat itu tetap mendorong terus gitu Pak dalam berpartisipasi? Mungkin cara pemerintah desa dalam mengelola itu? Partisipasi dari warga masyarakat mungkin ya, kita kan di tatanan pemerintah ada RW, ada RT, ada beberapa lembaga. Ya kita kolaborasi dengan mereka untuk memberitahukan, untuk membewarakan ke semua warga masyarakat bahwa di Desa Mekarwangi kita memiliki
tempat wisata yang namanya Balkondes. Adapun untuk memajukan ya kita pun butuh support dan dorongan dari mereka semua. Dan diusahakan semua warga masyarakat mungkin ikut berpartisipasinya ya, dalam artian kita untuk memajukan atau tahap awal untuk meramaikan Balkondes tersebut. Karena kan sebagai tahap awal, anggaplah kita promosi tahap awal banyak pengunjung, biarpun sekalipun pengunjung tersebut adalah dari warga masyarakat kita sendiri gitu. Jadi sebelum orang lain datang, ramaikan dulu oleh kita gitu, oleh warga masyarakat. Peluang apa saja Pak yang diambil pemerintah desa untuk kedepannya untuk meningkatkan pembangunan lokasi desa wisata? Kalau dari segi peluang sebetulnya banyak sih yang namanya peluang. Ya contohnya mungkin dari peluang untuk pembangunan atau untuk pengembangan pembangunan wisata yang ada di Mekarwangi, diantaranya mungkin sudah jelas slot untuk pembangunan ada yang di cover dari dana desa, itu bisa kita anggarkan. Terus selain itu bantuan-bantuan dari CSR maupun perusahaan-perusahaan, dan termasuk beberapa investor yang mungkin nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk kemajuan pengembangan dan pembangunan desa wisata itu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak, apa saja manfaat yang didapat dengan adanya desa wisata tersebut? Kalau dari segi manfaat jelas, karena kan maksud dan tujuan awal dari kita membangun Balkondes karena itu untuk pemberdayaan warga masyarakat, untuk pemberdayaan dan untuk kesejahteraan kemajuan warga masyarakat desa. Ya tujuannya kita untuk kesejahteraan sosial untuk warga masyarakat itu. Untuk masyarakat itu sendiri ya Betul, Pak, karena kan awalnya dari warga masyarakat yang kita kelola, nanti adapun hasil dari tersebut kita kembalikan untuk warga masyarakat. Baik Bapak, alhamdulillah, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga atas ketersediaan Bapak untuk meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Semoga pembangunan Desa Mekarwangi bisa menginspirasi desa-desa lainnya, dan semoga juga pembangunan di desa ini selalu maju, mau itu dari sektor pariwisata, pendidikan ataupun kesehatan. Mungkin kesimpulannya peran dari kepala desa ini tuh sangat besar ya Pak, perannya dalam mengembangkan wisata desa. Kepala desa juga mampu menunjukkan kepada pemuda dan kepada masyarakat untuk melihat potensi wisata di Desa Mekarwangi, karena wisata Desa Mekarwangi ini memiliki pesona dan daya tarik tersendiri ya Bapak. Iya betul, karena ya istilahnya kita punya kelebihan karena kan dari segi kontur tanah mungkin kita di dataran tinggi. Jadi ya istilahnya kalau buat view atau pemandangan kita dapat gitu. Terus di satu sisi alhamdulillah dengan adanya Balkondes, karena Balkondes merupakan salah satu tempat yang ada di Jawa Barat, cuma satu-satunya ada di Mekarwangi yang namanya Balkondes. Kita sebetulnya harus bangga gitu punya Balkondes. Tapi ya insya Allah mungkin nanti untuk kedepannya semua warga masyarakat bisa ikut membantu mensupport untuk kemajuan Balkondes tersebut. Iya, baik. Dan Desa Mekarwangi juga menjadi sentral pengembangan ekonomi juga dan pemberdayaan masyarakat ya Pak ya. Dan kepala desa juga mampu mengajak pemuda dan masyarakatnya untuk bergerak maju dalam pengembangan desa ini. Mungkin segitu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.